Sidi Syekh Ali Wafa, ya, ini sebelum Zarruq, ya, Imam Zarruq setelahnya. Imam Zarruq itu setelah meringkas ajaran-ajaran pendahulu-pendahulunya, tapi beliau setelah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Apa kata beliau? Madamal murid tahta hukmi ustadihi, selama murid di bawah hukum ustaznya, maksudnya hukum ustaznya di bawah bimbingan ustaznya, fataraqqihi daimun, maka kenaikan rohaninya akan kontinu, konstan terus, nggak berhenti selama dia masih bernisbat kepada guru, kecuali antum sudah merasa guru. Nah, hati-hati, apalagi setara dengan guru. Kan nggak tahu, aneh, siapa tahu Bu Yasi juga dapat ijazah di luar, kan saya nggak tahu. Terus ngomong, aneh juga setara sama Razi itu. Udah putus ya, mohon maaf ya, putus ya, langsung putus. Maka si orang yang merasa setara ini, dia berkewajiban tarqiyah, peningkatan rohaninya sendiri. Gurunya nggak memberikan imdad lagi. Perhatikan ya, ini penting nih. Kalian tuh dapat ijazah dari luar kan, ijazah hikmah kan, nggak tahu biar apa, biar kelihatan manis gitu. Ya, kali dapat thariqat apa di luar kan kita nggak tahu. Ya. Ini ingat, di kitab ini ada kalimat, antum udah mursyid nih, ketemu orang lebih alim dari kita, lebih arif dari kita, lebih tinggi makomnya daripada kita, maka tinggalkan kemursyidan, berguru kepada dia. Murid kita bawa kepada dia. Ada di kitab ini. Karena itu nafsiyah seorang mursyid. Masa dia udah ketemu orang yang mewarisi ilmu Rasulullah lebih tinggi dari dia, dia nggak mau kemudian meletakkan hijab yang bernama mursyid. Gelar mursyid itu hijab, hati-hati. Apalagi ijazah selembar dua lembar itu, ya, hati-hati. Ini saya betul-betul agak tasyaddud di situ, keras dalam itu, karena banyak sekali orang-orang yang memberhalakan kertas itu. Emang orang wusul sama Allah sama kertas? Sorry, nggak ada wusul bil waraqat, mafi. Nggak ada orang wusul dengan kertas. Orang wusul itu karena dia tahta hukmi ustazi, karena dia di bawah bimbingan gurunya. Saya tanya mursyid saya, Naqsyabandiyah, dia bilang apa? Saya mah murid dari guruku, nggak ngerasa mursyid dia. Kalau kecuali lagi muridnya lagi agak kacau, maka dia berkatakan, ane mursyid ente. Baru dia ngomong begitu. Bab Jalaliyahnya dia buka. Tapi setiap hari dia selalu mengirim Fatihah buat gurunya. Setiap hari dia selalu kemudian bermuhadatsah ruhiyah dengan gurunya. Setiap hari. Karena guru-guru kita yang mursyid itu tidak terbersit di hatinya dia adalah mursyid yang layak. Apalagi orang-orang kayak kita ini yang maksiat tiap hari ini. Mata kita banyak maksiat, telinga kita banyak maksiat, ya. Apalagi hati kita banyak maksiat. Ante pantas dapat gelar mursyid. Mikir-mikir aja, ya. Maka al-an ayuhal ikhwah, laqabul mursyid hijabun. Gelar mursyid itu hijab, ya. Itu faktanya hari ini. Itu yang bikin orang gak bisa menampung lagi dari gurunya, karena dia merasa setara dengan gurunya. Hati ya, koordinator mursyid Haji Syam. Man huwal mursyid? Man wasala ila haqiqatil Islam wal iman wal ihsan. Dah gitu. Siapa mursyid? Orang yang sampai kepada hakikat Islam, iman, ihsan. Islam antum dah tahu rukun Islam, iman dah tahu rukun iman,
al-Islam, al-iman, yang ketiga al-ihsan. Ihsan ini yang paling mahal. Maka alladzi yastahiqqu bil irsyad ayyuhal ikhwah man ruziqal ihsan min hadrati rabbil alamin. Orang yang berhak menjadi mursyid itu orang yang dapat anugerah ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ihsan? Beribadah seakan memandangnya atau dipandangnya. Baru mursyid tuh. Tua 7 ijazah kemursidannya, tapi nggak pernah merasakan dipandang oleh Allah, tidak pernah merasakan memandang Allah. Dia cuma mursyid kertas. Kalau bahasa guru saya lebih halus, dia syekh mursyidihi, syekh menurut mursyid dia, bukan syekh inda nabiyyihi, bukan syekh al-Muhammadi. Ini kalam dari guru saya yang ummi, ya. Itu belum ketemu yang guru mursyid yang satu lagi, masih mursyid yang lama. Bahasanya sudah begitu, bahasanya sudah betul-betul kasar sekali kalau bab ini. Jadi guru kita tuh lembut, bagian begitu tuh kasar. Bukan dia mau kasar, dia hanya tegas. Dia hanya tegas karena fenomena hari ini tuh orang memberhalakan kertas ini nih. Ajastu al-faqih al-alim Syekh Dawami Tariqah Naqsyabandiyah was-samaniyah was-syaziliyah kama ajazani. Itu yang diharapin orang hari ini. Emang jadi mursyid antum enak, ya? Jadi mursyid itu kita disedot orang tiap hari. Orang istimdad kepada nur yang Allah berikan kita tiap hari. Kalau stok kita dikit, sanggup? Bukan sembarangan, mursyid-mursyidan itu nggak sembarangan. Maka guru saya yang mutasyadid ini melarang muridnya mimpin suluk kalau nggak duduk di situ. Itu sebabnya kami belum buat suluk 40 hari, masih 10 hari. Kenapa? Saya masih ngajar di kampus. Kita buat 10 hari aja. Baru saya paham juga, oh iya, aku aja begini, apalagi teman-teman yang masih karyawan, pegawai, anggota. Pas 10 hari udah habis cuti setahun. Betul gak? Habis cuti setahun lah, itu 12 hari kan setahun. Bener ya? 12 hari setahun, dipotong sama Jumat apa Sabtu Minggu aman lah ya. Berarti ya 8 hari lah atau 7 hari lah. Baru saya paham. Ya, kita ngalah sekarang. Tapi kalau saya udah mulai buat suluk 40 hari, berarti saya sudah izin cuti kampus atau sudah resign dari kampus. Ya, berabe kita sama babeh kita nanti ya. Yang nyuruh kita ngajar di kampus kan beliau itu kan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi ngajar di kampus? Ya, perasaan kalau dokter nggak mesti ngajar di kampus kan. Ada yang sinis tuh langsung tuh. Yang dulu nyaksiin ujian katanya. Jadi khalas ya. Nih antum yang punya bakat jadi mursyid, bakat jadi mursyid. Santai aja, biasa aja. Kalau Rasulullah mengizinkan kita dapat limpahan itu, ya alhamdulillah. Kalau enggak, lebih enak jadi murid. Mursyid itu kayak penumpang, kayak sopir. Jadi sopir, orang tidur kita nyetir. Mirip-mirip begitu, sopir bus gitu. Nama busnya Naqsyabandi, busnya Syazili, ada busnya gabungan, Syazili Naqsyabandi, Syazili Qadiri Naqsyabandi. Itu merek-merek bus aja tuh. Ya, dan ya PO, bukan PA. Dan semua bus merasa busnya terbaik. Ya, semuanya apa istilahnya iklan kecap. Ya, nomor 1. Ini aqrabut turuq ilallah, wahai manusia. Ini thariqat terdekat kepada Allah. Biasa begitu kan? Biasa. Ya, ada iklannya juga tuh thariqat tuh. Iklannya lewat pengajian.
nggak dipasang di banner-banner gitu, nggak. Ya salam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini pegang nih kalimat ini. Murid akan senantiasa mengalami peningkatan makomat rohani, diberi terus anugerah oleh Allah selama kolbunya masih bertaluk, terikat dengan gurunya. Nah, ini pegang-pegang kalimat ini. Walaupun kita diangkat jadi mursyid, jadi syekh, kita syekh murid kita, bukan syekh setara dengan guru kita. Kita tetap murid dia. Paham? Ya, kita tetap murid dia. Ini kejadian nih, ya. Guru kita ngangkat mursyid, nggak datang-datang lagi ke surau. Ya salam itu. Fa in kharaja an hukmihi walau i'timadan ala ma hasalahu minhu qabla dhalika min al-aqwal wa fal halaka ma'al halikin. Sekali saja dia keluar, ya, apakah lewat kata-kata atau perbuatan, ya, maka halaka minal halikin, maka dia binasa. Halaka minal binasa di situ, ya, nggak dapat lagi madat Nabi Yuna Muhammad SAW melalui pintu gurunya, nggak dapat lagi. Nah, hati-hati, minal aqwal wal af'al, lewat kata-kata dan sikap perbuatan. Ya, kata-kata perbuatan itu terjemahan mafil fuad, dia terjemahan isi kolbu. Apalagi nggak pernah ketemu terus bilang, ya dia itu nggak wali. Kenapa? Dia nggak cium tangan aneh, kan gitu kan? Dari sekarang gitu kan? Yang wali itu cium tangan aneh, kan gitu sekarang. Kalau Ar-Razi wali, dia masih cium tangan aneh, katanya gitu. Ngeri kali ya. Standar jadi wali itu sekarang nyium tangan dia. Apalagi sekarang lain lagi. Thariqah kita ngaji, maka kenalan sama kita lewat pengajian, bro, sis. Pengajian itu thariqat ta'aruf, thariqat ketemu kita lewat ngaji, belajar, saling tukar. Maka di sini gurunya banyak, bukan saya sendiri. Kenapa? Thariqah kita al-ilm wa ta'allum wa ta'lim, ilmu, mempelajari ilmu, dan nggak langsung merem-merem aja, nggak langsung pengalaman batin, nggak langsung. Walaupun pengalaman batin sudah duluan didapat, atau sedang didapat, atau akan didapat. Oh, walaupun kita udah ketemu di alam sono, kita udah ketemu semua. Udah ketemu semua kita di sono. Terus kalau udah ketemu, kenapa? Aneh harus nyapa ente gitu? Nah? Hah? Hah? Ini banyak hari ini yang ngerasa GR, ya. Saya mah udah dikenal sama dia, masa dia pura-pura gak kenal? Bukan begitu. Allah itu di surah Al-Hujurat mengatakan lita'arafu, agar kalian merendahkan egomu lalu saling ingin mengenalkan diri. Walaupun ente sudah terkenal di alam Jabarut, Malakut, Carut Marut, kenalan. Ini pelajaran yang saya ambil dari Syekh Hasan Al-Banna. Beliau Syazili Hasafiyah, tapi kemudian dulu gak puas dengan Jamiah Hasafiyah, beliau buat Ikhwanul Muslimin. Bukan Muslimin itu mau gimana pun itu gerakan harakah yang muncul di Ahlus Sunnah, meskipun banyak ulama Ahlus Sunnah yang tidak sepakat misalnya. Tapi sekelas Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Kabir, itu seorang ikhwani. Sayyidah Hawa, Syekh Al-Buti dulu pernah ta'athar bihi, tapi kemudian meninggalkan karena beliau melihat Muslim ini ada dua trennya. Tapi nanti kajiannya kan sudah pernah saya bahas di MRBJ dulu, saya akan cek. Syekh Hasan Al-Banna kalau ketemu orang, bukan dia bilang, kamu siapa? Enggak. Dia bilang, saya Hasan Al-Banna. Walaupun orang itu udah kenal, kenalkan saya Hasan Al-Banna. Nama anda siapa? Begitu dia kalau kenalan. Kan kita dulu penikmat
penikmat terjemah orang-orang soleh itu. Jadi walaupun antum sudah terkenal di alam Jabarut, ya, santai aja, kenalan aja. Ya, apa kata masyayikh kita? Ya, kata masyayikh kita, sembunyikan sirmu, sembunyikan sirmu, sehingga orang kananmu kirimu tidak tahu siapa engkau. Jangan sok terkenal, ya. Bahkan beberapa masyayikh kita ada di kitabnya, beberapa kitab yang saya baca beberapa hari ini, masyayikh misal, atau termasuk Abu Bakar Al-Banani itu ngomong begitu, ya, sembunyikan dirimu meskipun engkau melakukan sesuatu yang malamah, yang membuat engkau dicela oleh orang itu lebih baik daripada engkau mengekspos rahasiamu. Ada di bagian hikamnya, Bu, ya, di bagian, kan dia ada hikam Al-Banani itu, saya ingat saya di bagian-bagian situ, sembunyikan rahasiamu meskipun engkau harus menyembunyikannya dengan cara bil malamah, dengan sesuatu yang membuat engkau dicela orang. Inilah asal malamatiyah dalam tariqat yang dianut oleh Imam Al-Banani, yang beliau menggabungkan, ya, Syaziliyahnya dengan Naqsyabandiyahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati, hati-hati, kata-kata nih hati-hati. Aneh mah udah ngerti jalan ini, keribat tuh mah cuma ini aja, cari temen gitu ya, gitu ya, begitu. Aneh mah udah usul, gitu ya. Antum begitu? Ketemu Bu Asfi, belum, Bu Asfi mah masih bocah. Apalagi Aldomi, orang terhijab sama doktornya, ya kan. Apalagi sih itu tuh yang baru nikah tuh, ya, Sani tuh. Apalagi Bu Yunal tuh ahli kitab, terhijab semua itu. Udah banyak yang sampai ke telinga ini ngomong begitu, ya. Aneh kasih tahu antum, Allah itu punya sifatnya al-ilmu, maka beliau bernama al-alim. Maka bagi ulama aqrabut turuq ilaihi al-ilm, bagi ulama jalan pintas menujunya adalah ilmu itu sendiri, karena ilmu itu adalah sifatnya. Jadi ulama itu kalau ilmunya tidak membuat sombong, dia langsung jadi wali. Tapi kalau ilmunya membuat dia sombong, dia jadi wali syaitan. Nauzubillah min dalik, ya. كمثل الحجر المرفوع إلى نحو السماء تراه يرتفع ما دامت القوة الرافعة تمده وتصاحبه ومتى فترت عليه القوة الرافعة انحط إلى الأرض والقوة هي نظر أستاذك إليك فافهم تغنم. Beliau membuat semacam ilustrasi majaziyah. Kita ini bebatuan. Sejauh mana pencapaian kita, setinggi mana kita naik, itu sejauh mana kekuatan guru. Kalau ente nggak punya guru, siapa yang ngelempar ke sono? Ini kalimat diambil daripada sholawat Masyishiyah. Wazujni fi biharil ahadiyah. Ya Allah, lemparkan aku ke samudra keesaanmu, samudra ma'rifat keesaan. Berarti siapa yang ngelempar? Yadullah fauqa aidihim, tangan mereka, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan mereka siapa yang membantu mengulurkannya? Lewat siapa mereka mengulurkan tangan? Lewat tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi murid itu dilempar sama gurunya. Kapan dilempar? Jika dia sudah siap, bukan jika dia mau. Kalau dia mau, takutnya ketakutan. Disitulah banyak orang minta dilempar sebelum saatnya. Ente jadi majzub, nanti ngomongnya gak jelas.
Nah, dan sekarang banyak orang cerdas-cerdas ngomentarin orang yang aneh itu dengan cara yang lebih aneh lagi. Ya, katanya ente alim. Maka kalau merasa orang itu tidak alim, ngapain diulang-ulang kalimat dia? Ya, maka di status grup-grup riba tolong jangan ada kalimat itu muncul lagi. Ya, kasih tahu teman-teman. Canda-candaan dengan salah satu orang yang diyakini pemimpin thariqat di satu wilayah itu, yang katanya aku bisa bahasa apa itu, ya itu urusan dia lah. Kita nggak usah ikut-ikutan, ya nggak usah ikut-ikutan. Khawatir terjebak kepada bab mencaci dan menghina. Sedangkan mencaci menghina ciri-ciri orang munafik dan fasik. Nauzubillah min. Berarti hari ini banyak orang munafik. Banyak orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saya khawatir jika lisan ini, ya, lisan fihi nifaq, nauzubillah. Dan kita minta ampun setiap hari dari kolbu yang ada nifaknya, kolbu yang ada munafiknya, ya. Nauzubillah min dzalik.